Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Octavia Andira dalam mata kuliah Geometri Bidang Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teorema. Yang pertama ada teorema Stewart. Jika dalam segitiga ABC X merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik sudut C dengan titik P yang terletak pada sisi AB, sehingga AP sama dengan C1 dan BP sama dengan C2, maka berlaku X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 plus P kuadrat C2 min C1 dikali C2 dikali C. Nah, kita bisa lihat penyelesaian atau pembuktian teorema Stewart dalam segitiga TBC sama dengan A kuadrat sama dengan C2 kuadrat plus X kuadrat plus 2C 2P itu adalah persamaan 1. Nah, lalu ada persamaan 2 segitiga ABC berbanding B kuadrat sama dengan C1 kuadrat plus X kuadrat min 2C1P. Itu adalah persamaan 2. Lalu dari persamaan 1 dan 2 didapat persamaan 3 dan 4. Nah, dengan menjumlahkan masing-masing ruas dari persamaan 3 dan 4 diperoleh, maka hasilnya X kuadrat C sama dengan A kuadrat C1 plus B kuadrat C2 min C1 dikali C2 dan C. Maka terbukti. Nah, selanjutnya ada teorema tentang panjang garis tinggi pada sebuah segitiga. Jika dalam segitiga ABC yang panjang sisi-sisinya A, B, dan C, panjang garis tinggi ke sisi-sisi AB, AC, dan AB berturut-turut TA, TB, dan TC serta S menyatakan setengah keliling segitiga tersebut, maka didapatlah rumusnya mudah dilihat. Kalau TA tinggal 2 per A, sedangkan kalau TB 2 per B, TC 2 per C. Nah, untuk akarnya itu sama, S dikali S min A, S min B dikali S min C. Nah, untuk membuktikannya dalam segitiga ABC itu juga kita mencari persamaan-persamaan, lalu dengan langkah-langkah yang telah dapat kita lihat di PowerPoint ini, nah maka bisa kita buktikan kalau TB sama dengan 2 per B, akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, dan TC 2 per C akar S dikali S min A dikali S min B dan dikali S min C. Nah, selanjutnya ada teorema tentang panjang garis berat pada sebuah segitiga atau teorema Apollonius. Untuk teorema ini, jika dalam segitiga ABC yang panjang ketiga sisinya masing-masing A, B, dan C, dan panjang garis berat yang melalui titik-titik sudut ABC berturut-turut MA, MB, dan MC, maka didapatlah rumus M kuadrat A sama dengan setengah dikali B kuadrat plus C kuadrat min seperempat A kuadrat dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat gambar di samping. Gambar tersebut diketahui titik D di tengah garis EC AD sama dengan MA. Nah, untuk membuktikannya dia memakai teorema Stewart. Nah, dengan langkah-langkah yang tersebut maka dapat dibuktikan. Kedua, ada yang namanya teorema tentang panjang garis bagi dalam pada sebuah segitiga.
Nah, untuk teorema ini, jika dalam segitiga ABC yang panjang sisi-sisinya masing-masing A, B, dan C diketahui garis bagi dalam sudut ACB memotong sisi AB atas. Bagian-bagian yang panjangnya C1 dan C2 serta panjang garis bagi dalam tersebut dinyatakan dengan DC. Maka berlaku DC kuadrat sama dengan AB min C1 dikali C2. Nah, untuk mengetahuinya bisa kita lebih memperhatikan penjelasannya. Nah, selanjutnya ada tentang teorema tentang panjang garis bagi luar sebuah segitiga. Nah, menyatakan bahwa jika dalam segitiga ABC yang panjang sisi-sisinya masing A, B, dan C diketahui bagi garis bagi luar sudut ACB memotong sinar garis BA atau memuat sisi AB pada titik D dengan D, A, D, A di antara D dan D. Dan sedemikian sehingga AB sama dengan C, AD sama dengan C1 dan BD sama dengan C2 serta garis bagi luar tersebut adalah CD yang dilambangkan dengan DC. Maka berlaku DC kuadrat sama dengan C1 dikali C2 min AB. Nah, kita bisa lihat gambar di samping ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang teorema panjang garis tinggi pada segitiga. Sebuah segitiga ABC dengan AD sama 10, BC 12, dan AC 14. Nah, AD adalah garis tinggi pada segitiga. Tentukan panjang AD. Nah, untuk menentukan panjang AD, kita perlu menentukan namanya nilai P. Untuk mencari nilai P, kita perlu dulu mencari, maka langkahnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AP. Kita tinggal substitusikan saja, kita masukkan C kuadrat bernilai 10 kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 14 kuadrat min 2 dikali 12 dikali P. Maka didapatlah P sama dengan 10. Nah, untuk menentukan panjang AD dengan Pythagoras segitiga ADC, maka C kuadrat AC kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DC kuadrat 14 kuadrat sama dengan AD dan plus 10 kuadrat. Nah, kita pindah ruas, maka AD kuadrat sama dengan 96. Akar dari 96 adalah 4/6, sehingga panjang garis tinggi AD adalah 4 akar 6. Nah, segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.